Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kehadirat Allah julah kita persembahkan puji syukur atas limpah karunia yang mengantarkan kita hidup sehat hingga pada hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan melalui studio TVRI MUI Provinsi Sumatera Utara. Selawat beriring salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkatan yang dicurahkan oleh Allah kepada kita, sebagaimana terpimpin di dalam, terpandu dari doa para ulama. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan dan tercapailah kira maksud untuk melaksanakan kegiatan di Ramadan itu. Dari doa ini menunjukkan betapa kalau kita sekarang sudah di penghujung bulan Sya'ban, bahkan banyak orang yang bertanya, kapan sih kita mulai puasa? Kapan kita memasuki tarawih pertama? Kapan kira-kira kita memasuki mulai sahur pertama? Itulah pertanyaan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, sebagiannya masyarakat lingkungan di mana di desaan dan sebagainya. Perlu kami informasikan bahwa hari ini adalah tanggal 21 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah. Oleh karena itu, mari kita simak, nanti malam kita sudah berada di tanggal 29 Sya'ban. Ya. Besok tanggal 22 Maret. Kapan sesungguhnya kita mulai? Berdasarkan hisab, perhitungan ilmu hisab, kajian ilmu falak, kita lebih jelas bahwa jatuhnya ijtima, ya. Ijtima itu conjunction antara posisi matahari, bumi dan bulan dalam satu bujur astronomi, sehingga perpindahan dari bulan tua, bulan sabit tua ke bulan sabit muda, maka ada yang disebut namanya peristiwa ijtima atau conjunction. Kapan itu terjadi? Saat perpindahan dari akhir bulan ke awal bulan. Itulah terjadi nanti pada tanggal 22 besok bulan Maret tahun 2023 dan bertepatan dengan tanggal 0 jam, jadi jam 00 lewat 22 menit lewat 57 detik waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kita malam bermunajat kepada Allah, memohon sampai saatnya kira-kira pada jam 00 lewat 22 lewat 27 itulah terjadi ijtima, peristiwa conjunction, sehingga besoknya istilahnya siangnya itu sampai nanti terbenam matahari, itu baru nanti apakah bulan nampak, awal bulan itu sudah wujud atau bagaimana? Ini perlu kami jelaskan. Saat terjadinya ijtima hari hari Rabu, ya. Hari Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023 pukul 00.22 menit 57 detik, ternyata nanti hari Rabu sore
Itulah tanggal 29 Sya'ban yang merupakan hari ru'yah. Hari ru'yah. Sebab kita tidak bisa memisahkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat nomor 2 tahun 2004 menentukan tentang penentuan posisi bulan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Antara lain dari fatwa itu, metode yang akan dipakai untuk menetapkan awal bulan itu baik Ramadan, Syawal maupun Dzulhijjah itu melalui metode hisab dan ru'yah. Hari besok, hari Rabu sore itu akan terjadi hari ru'yah. Di seluruh Indonesia beberapa titik untuk melaksanakan pengamatan hilal. Pengamatan hilal Ramadan. Apakah mungkin bisa terlihat? Itu persoalan nanti besok kita lihat. Sebab nanti pada malam Rabu itu akan terjadi sidang isbat di Departemen Agama Pusat. Tapi secara prediksi pada tanggal 22 setelah terbenam matahari, hari itu setelah terjadinya ijtima, ketinggian hilal itu untuk daerah Medan saja sudah 8 derajat 16 menit 37,58 detik. Untuk daerah Medan. Untuk daerah Sukabumi, untuk daerah Sukabumi itu sudah 7 derajat 34 menit 25,94 detik. Kemudian untuk daerah Loknah yang terbarat itu sudah 8 derajat 26 menit 25,11 detik derajat. Dan untuk daerah yang tertimur, untuk Irian Jaya itu sudah tingginya 6 derajat 43 menit 12,41 detik. Yang berarti pada hari Rabu setelah terbenam matahari, masuk terbenam matahari mau menjelang waktu maghrib, itu seluruh wilayah Indonesia hilal sudah berada di atas ufuk yang ketinggiannya sudah mencapai kriteria imkan ru'yah. Jadi kalau sekiranya berhasil ru'yah, jelas akan ditetapkan dengan hasil ru'yah, nanti pada sidang isbat akan ditetapkan. Tapi mana tahu dari beberapa titik di Indonesia tidak ada yang melihat hilal, bagaimana? Kalau sekiranya tidak dapat dilihat hilal, tapi menurut ukuran ketinggian dan sudut elongasinya itu sudah dapat ditetapkan bahwa telah mencapai kriteria imkan ru'yah yang berlaku dengan kesepakatan Mabims, Menteri Agama Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura. Itu 3 derajat ketinggian hilal dan 6,4 sudut elongasi. Dalam keadaan beginilah maka sekiranya tidak terlihat pun sudah bisa ditetapkan bahwa jatuhnya Ramadan itu, awal Ramadan pada hari Rabu malam Kamis tanggal 22 dan besoknya tanggal 23 sudah mulai kita mengawali Ramadan. Walaupun kita juga harus mendengar pengumuman, besok langsung pengumuman dari Menteri Agama hasil sidang isbat, tapi prediksinya demikian, kita akan mematuhi putusan pemerintah dan insya Allah untuk kondisi sekarang ini insya Allah tidak ada potensi perbedaan. Akan sama seluruh Indonesia dari berbagai sistem, kurang lebih 30 sistem hisab yang diakomodir pemerintah. Nah, termasuk saya sendiri sebagai pemegang sistem Ebron sama, sehingga prediksinya sudah memenuhi kriteria yang imkan, sehingga akhirnya jatuhnya Ramadan pada hari jadi malam Kamis sudah mulai tarawih pertama. Dan saat terus malam kita sudah mulai mengamalkan 1 malam Ramadan dan kita akan melalui berpuasa dengan makan sahur pada hari Rabu malam Kamis.
Demikian barangkali untuk bisa dapat informasi kepada seluruh kaum muslimin di mana saja berada. Mudah-mudahan kami mendoakan selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan selalu dalam hidayah Allah. Karena betapapun hidayah Allah itu merupakan kebutuhan yang pertama dalam bisa melaksanakan ibadah. Banyak orang yang sehat tapi tidak ada hidayah Allah, tidak mampu untuk berdaya bersyukur kepada yang membuat sehat. Banyak orang yang diberikan kesempatan dan kelapangan, kemudahan, tapi tak berdaya untuk bisa bersyukur dan beribadah kepada Allah yang memberikan lapang dan sehat. Mudah-mudahan saya, kaum muslimin, tetap bisa kompak di mana saja kita berada. Mari kita siarkan nanti jatuhnya malam Ramadan dengan beramai-ramai kita melaksanakan sholat tarawih, dan sekaligus kita bisa menjaga seluruh keluarga kita agar kita bisa melaksanakan kegiatan awal Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.